Halo teman-teman semua, ayo ikut membahas tentang organ reproduksi laki-laki bareng kelompok 1. Nah, sebelumnya aku Citra dan ada temanku Asya, Gatan, dan juga Risang yang bakal nemenin kalian bahas tentang gimana sih organ reproduksi laki-laki. Emang sekompleks itu? Terus bagiannya apa aja? Fungsinya juga gimana? Yaudah, kalau gitu yuk langsung aja, gas! Oke, kalian pasti tahu dong kalau organ reproduksi laki-laki itu adalah bagian tubuh yang berperan dalam sistem reproduksi untuk menghasilkan dan menyalurkan sperma. Terus, bagiannya ada apa aja? Banyak banget nggak? Selanjutnya, bakal dijelasin sama Asya. Struktur sistem reproduksi laki-laki. A. Testis. Testis merupakan organ yang menghasilkan gamet jantan pada laki-laki dan hormon. Testis terdiri dari yang pertama, tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis yang menghasilkan sel sperma. Yang kedua, sel Sertoli. Sel Sertoli menghasilkan hormon estrogen dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel sperma dan memacu spermiasi. Yang ketiga, sel Leydig. Sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. B. Epididymis. Epididymis adalah saluran yang berliku-liku terletak di belakang testis. Fungsi epididymis adalah sebagai saluran tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. C. Vas deferens. Vas deferens adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat. Fungsi vas deferens adalah menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Nah, selanjutnya kelenjar kelamin. Pertama, kelenjar vesikula seminalis menghasilkan nutrisi sperma. Kelenjar ini terletak di pelvis, di belakang kandung kemih, di atas prostat, dan di depan rektum. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar ini seukuran dengan kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, beserta garam. Kelenjar bulbauretra atau disebut juga dengan Cowper berjumlah sepasang, menghasilkan getah basah. Kelenjar Cowper terletak di pangkal penis, tepat di bawah kelenjar prostat. Sperma yang telah diberi nutrisi dan getah disebut semen. E. Saluran ejakulasi. Saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra. Saluran ejakulasi adalah sebuah struktur berpasangan dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dan cairan semen ke dalam uretra saat ejakulasi. F. Uretra. Saluran pengeluaran sperma dan urin menuju penis. Saluran uretra adalah saluran tipis yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh melalui lubang kencing. G. Skrotum adalah kantung pembungkus testis yang berfungsi melindungi testis. Skrotum terdiri dari dua otot. Pertama, otot dartos, otot polos yang dapat mengerut dan mengendurkan skrotum. Yang kedua, otot lurik yang mengatur suhu testis, disebut otot kremaster. H. Penis. Penis adalah alat kopulasi yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, bulbus penis, merupakan bagian akar penis. Yang kedua, korpus penis, merupakan jaringan erektil yang berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf yang terdiri dari korpus carnevosa, terlihat pada gambar pertama, dan korpus spongiosum terlihat pada gambar kedua,
beserta uretra. Yang ketiga, glans penis, merupakan bagian kepala penis. Yang keempat, preputium, kulit pelindung kepala penis yang dibuang saat sirkumsisi atau khitan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa organ reproduksi terbagi menjadi dua, yakni organ reproduksi eksternal dan internal. Yang pertama ada organ reproduksi eksternal, yakni yang pertama adalah penis, organ yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma. Ada pula skrotum, yakni kantung yang melindungi dan mengatur suhu testis. Kemudian pada organ reproduksi internal ada testis, yakni menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, yakni tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ada pula vas deferens, yakni saluran pengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Yang keempat ada vesicula seminalis, yang berfungsi sebagai menghasilkan cairan kayak gula untuk memberi energi pada sperma. Yang kelima ada kelenjar prostat, yakni menghasilkan cairan pelindung dan pelumas sperma. Dan yang keenam ada kelenjar Cowper, yang berfungsi mengeluarkan cairan praejakulasi yang membersihkan uretra. Setelah kita mempelajari struktur sistem reproduksi laki-laki serta bagian-bagiannya, maka kita harus juga mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi laki-laki. Seperti yang pertama, menjaga kebersihan organ intim, yang kedua, menggunakan pakaian dalam bersih dan longgar, yang ketiga, menghindari rokok dan alkohol, dan yang keempat, konsumsi makanan sehat dan olahraga teratur. Masih banyak cara yang lainnya, seperti hindari seks bebas dan rutin periksa kesehatan reproduksi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai organ reproduksi laki-laki yang mencakup struktur, fungsi, bagian-bagian, serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Semoga informasi ini tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, khususnya sistem reproduksi, sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masa depan. Karena menjaga tubuh bukan hanya tentang hidup hari ini, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan yang sehat dan penuh harapan. Ingatlah, tubuh kita adalah anugerah, dan merawatnya adalah bentuk rasa syukur tertinggi. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.